Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue hadir kembali untuk sedikit memberikan video yang ini meramaikan Hasfanah Persigiman ya. Timnas Indonesia harus juara di SEA Games 2022 kali ini karena secara kualitas timnas kita terbilang paling mumpuni ya, pemainnya berpengalaman. Banyak sekali pemain timnas kita yang sangat berpengalaman ya, bahkan salah satunya beberapa pemain kita di timnas U23 ini adalah pemain senior yang berpengalaman di SEA Games maupun di Piala AFF ya. Bahkan Witan ini adalah untuk Witan ya, ini adalah SEA Games ketiga kalinya bagi dia, yaitu 2019, 2021 dan 2023. Begitu Rizky Ridho adalah pemain yang sangat berpengalaman. Dia adalah salah satu tim senior juga. Begitu dengan ada juga Ramadan Sananta, ada juga Marcelino Pedrinha yang sangat berpengalaman sekali di timnas, baik timnas U22, U23, U20, U22, U23 dan bahkan sudah masuk ke timnas senior. Maka bisa dibilang timnas kita ini paling mumpuni dan paling pantas untuk juara SEA Games kali ini. Secara nilai pasar pun timnas kita sangat jauh di atas para tim-tim pesaing kita, yaitu Vietnam dan Thailand yang sekarang masuk semifinal ya. Tentu kali ini wajar dan menurut saya harus juara ya, walaupun memang tentunya harus dibuktikan nanti di lapangan. Nanti pada saat nanti di semifinal nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Gimana prediksinya? Kita bahas tentang prediksi starting timnas kita ketika menghadapi Vietnam nanti. Nah, di kemarin di 4 match penyisihan grup semua pemain 20 pemain tim kita telah merasakan menit bermain, karena memang itu sesuai dengan yang diutarakan oleh Coach Indra Sapri bahwa semua pemain yang ada yang dia bawa adalah semuanya pemain inti, maka semuanya pun telah merasakan menit bermain. Terakhir yang pemain yang terakhir diturunkan merasakan menit bermain adalah Haikal Al-Hafiz, seorang back yang terakhir diturunkan, yaitu ketika kemarin menghadapi Kamboja, yaitu Haikal Al-Hafiz, pemain timnas yang mungkin menjadi salah satu kejutan ya. Haikal Al-Hafiz seorang pemain yang datang dari klub Liga 2 Persikap, dibawa oleh Indra Sapri untuk SEA Games 2023. Untuk yang lainnya memang menit bermainnya untuk sudah sangat berpengalaman ya. Sekarang intinya siapa yang diturunkan menghadapi Vietnam, karena ini kan laga sesungguhnya. Mungkin kemarin bisa dibilang adalah cukup mudah lah, 4 match 4 kemenangan, cukup mudah, bahkan lebih plusnya kita hanya 1 kebobolan. Sekarang lah tantangan sesungguhnya ketika menghadapi Vietnam, karena ini pun diakui oleh sang kapten Rizky Ridho. Ketika menghadapi Vietnam, kita itu yang harus dikontrol adalah emosi, karena kita sering terpancing oleh emosi-emosinya, pancingan emosi itu. Orang Vietnam itu sangat pintar sekali karena udah paham sekali dengan karakter permainan Indonesia, selalu bisa terpancing oleh emosinya, maka kita kehilangan fokus dan akhirnya kita kalah. Mudah-mudahan ini tidak, kita sudah bisa mengantisipasinya dengan kedewasaan, dengan fokus ke permainan, kita bisa menghadapi dan melewati tantangan Vietnam untuk masuk final dan kita juara. Nah, strateginya kemungkinan besar tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan di kiper. Di kiper kemungkinan besar ada di situ Hernando Ari. Kemarin Adi Satrio main bagus ketika menghadapi Kamboja dan sedikit mengalami cedera. Kali ini di kiper tentunya Hernando Ari siap diturunkan untuk menghadapi Vietnam. Sementara di posisi center back di situ tentunya ada yang jaminan adalah sang kapten adalah Rizky Ridho. Nah, siapa yang akan menemani Rizky Ridho? Antara Komang Teguh, Dewangga atau Ferrari? Ferrari kemarin melakukan sedikit blunder ketika menekel, walaupun memang tekalnya itu di luar kotak penalti ya, namun wasit memutuskan untuk penalti. Kemungkinan besar yang akan diturunkan kali ini bukan Dewangga ataupun Ferrari, kemungkinan besar adalah Komang Teguh, karena Dewangga kemungkinan besar diturunkan juga, namun Dewangga sedikit didorong ke depan, maka yang menemani Rizky Ridho adalah Komang Teguh, prediksi saya. Di fullback kanan kiri di situ ada Rio Fahmi dan Pertamahan tentunya. Di fullback kanan Rio Fahmi dan kiri ada Pertamahan. Di tengah seperti saya sebutkan tadi, kemungkinan besar adalah Dewangga akan menemani Ananda Raihan untuk mengantisipasi agresivitas, serangan, kecepatan dari timnas Thailand. Maka Dewangga adalah satu pemain yang berpengalaman, adalah satu antara juga Sintayong ya, akan menemani Ananda Raihan untuk mengantisipasi kecepatan permainan dari Vietnam ini. Tentunya di tengah juga ada satu pemain yang sangat diandalkan kreativitasnya, skillnya, yaitu Marcelino Pedrinha. Nah, terus siapa lagi yang akan di posisi depan? Di depan, apakah Witan Sulaiman diturunkan
Witan adalah satu pemain yang berpengalaman, namun memang penampilannya banyak sekali menuai sorotan karena permainannya masih di luar ekspektasi para supporter atau para netizen sepak bola Indonesia, karena penampilannya seolah-olah kurang maksimal. Namun dari segi pengalaman, saya memprediksi bisa jadi Witan tetap akan diturunkan sebagai starting ya, menemani Fajar Faturrahman. Dan siapa strikernya? Strikernya tentunya kemungkinan besar adalah Ramadhan Sananta. Sananta merupakan salah satu top skor striker lokal yang masuk top jajaran top skor Liga 1 2022-2023 kemarin. Nah, gimana prediksi kalian? Silahkan kalian prediksinya bubuhkan di kolom komentar. Siapa yang akan diturunkan, dan mudah-mudahan yang pasti kita semua berdoa timnas kita akan melewati Vietnam dan kita keluar sebagai juara SEA Games 2023 kali ini. Catatannya, ketika kita bisa sapu bersih di penyisihan grup, kita keluar sebagai juara. Itu di SEA Games 1991. Kita sapu bersih di penyisihan grup dan akhirnya kita juara. Mudah-mudahan di tahun kali ini pun kita berhasil meraih juara SEA Games 2023. Amin.